Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas Berita Magota edisi Kamis 18 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ikuti informasi yang pertama dari RRI Manado. Maraknya berbagai modus kejahatan keuangan ilegal mendorong Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti memperkuat sinergi antar instansi. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam memberantas berbagai aktivitas keuangan ilegal. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Satgas Pasti Sulawesi Utara dan Gorontalo yang digelar di Hotel Four Points Manado pada Kamis pagi. Dari hasil identifikasi ditemukan 36 usaha gadai yang beroperasi tanpa izin. 5 diantaranya telah menyatakan komitmen mengurus perizinan, sementara sisanya masih dalam proses pendalaman. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert Cianipar mengatakan, selain penanganan investasi dan pinjaman online ilegal, Satgas Pasti kini juga diperkuat untuk menangani praktik judi online. Ada beberapa yang kami sampaikan tadi, antara lain yang pertama mengupdate bahwa tugas-tugas kita ini, mandat dari Satgas Pasti ini sudah diperluas dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang P2SK. Walaupun selama ini kita sudah kerjakan, tapi ini lebih mendapat penegasan bahwa kita juga menangani Satgas Pasti ini, menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Tapi hal yang menjadi perhatian kami di Satgas Pasti antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal. Aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas Pasti juga mulai melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah usaha gadai ilegal yang ditemukan melalui patroli siber. Kasubdit Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara, Kompol Edi Kusniadi mengatakan, pihaknya masih mendalami sejumlah aktivitas gadai ilegal yang diduga menawarkan pinjaman dengan proses mudah namun tanpa izin resmi. Yang salah satunya adalah yang marak di Sulawesi Utara dan Gorontalo adalah gadai ilegal. Nah, ini ada berapa tadi 36, 5 diantaranya sudah mengajukan izin dan sudah berproses. Selebihnya ada 2 yang menutup, kemudian yang lain belum memberikan klarifikasi apakah mereka akan menutup atau masih melaksanakan kegiatan gadai ilegal. Di tengah semakin berkembangnya modus kejahatan keuangan berbasis digital, Satgas Pasti menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi untuk mempersempit ruang gerak pelaku, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal. Demikian Noni Oktavia melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo, pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo dipastikan siap digelar. Kepastian tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri Gubernur dan unsur Forkopimda. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan panitia pusat bersama panitia daerah telah melakukan pengecekan seluruh lokasi yang akan digunakan selama pelaksanaan PENAS, mulai dari arena pembukaan dan penutupan, lokasi gelar teknologi, kawasan pameran hingga media center. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Gorontalo dinyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan PENAS KTNA ke-17. Sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada PENAS 17. Ada 2 yang menonjol, tempat upacara dan upacara pembukaan dan penutupan. Kemudian ada lokasi gelar teknologi yang dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa
Penas 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo siap dilaksanakan. Gubernur juga menjelaskan rangkaian kegiatan Penas akan diisi dengan gelar teknologi pertanian, pameran, temu bisnis, pertunjukan budaya dari berbagai provinsi, hingga kunjungan ke sejumlah destinasi wisata di Gorontalo. Sementara itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo memastikan kesiapan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Sebanyak 786 personil disiapkan untuk mengamankan lokasi kegiatan, penginapan peserta, hingga jalur mobilitas tamu dan delegasi. Kapolda juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas daerah selama pelaksanaan Penas, termasuk kepada kelompok masyarakat yang berencana menyampaikan aspirasi agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Baik, pengamanan kami sudah siapkan 786 sementara ya, karena masih perkembangan siapa yang datang juga ini mempengaruhi juga jumlah personil. Kami juga koordinasi dengan Danrem dan satuan lain untuk gabungan pengamanannya, ring 1, ring 2, ring 3. Disesuaikan juga dengan rundown yang sudah ada. Rundown sudah fix, kami bisa menetapkan penambahan lagi. Itu kemarin 786 itu masih sementara, kemungkinan masih bisa nambah. Kemudian di hotel-hotel penginapan itu kami juga adakan pengamanan, kecuali yang di perumahan-perumahan itu ada patroli juga dari Polres. Saya menghimbau pengajuan atau pemberitahuan unjuk rasa sudah ada beberapa. Kemarin terakhir sudah 4 ya. Diharapkan saya himbau kalau bisa demonya jangan di lingkungan tempat kita semua berkumpul, karena masyarakat pun mereka sedang menikmati momen ini, jangan sampai mereka bersinggungan dengan para pengunjuk rasa. Memang unjuk rasa itu hak semua warga negara, tapi tolong dilihat kapan momen yang tepat dan di mana tempatnya. Kami tetap akan menjaga, mengamankan agar unjuk rasa pun berjalan dengan tertib dan lancar. Tidak menghalangi, tidak melarang. Kami mengamankan dan menjaga rekan-rekan teman-teman yang akan unjuk rasa. Himbauannya tadi bahwa lihat tempatnya, jangan sampai mengganggu kehikmatan acara kita semua. Ini acara rakyat semua nih, se-NKRI ada di sini. Jangan dirusak dengan adanya unjuk rasa memang tentunya akan mengganggu. Di sisi lain, Bupati Gorontalo Sopyan Puhi menilai Penas menjadi momentum penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga telah menyiapkan sekitar 6.000 homestay untuk mendukung kebutuhan akomodasi peserta. Ya, terima kasih. Yang pertama kami terima kasih buat Pak Gubernur, KTNA, dan Pemerintah Pusat yang telah menetapkan Provinsi Gorontalo, lebih khusus lagi Kabupaten Gorontalo sebagai tuan rumah. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita ngantri 500-an kabupaten kota, kapan lagi kita dapat? Mungkin 100 tahun lebih. Nah, ini kita manfaatkan. Pertama, pasti bahwa ketika tamu ada datang, maka pasti ada geliat ekonomi yang akan terjadi di sini. Dan itu pasti hari ini saja sudah mulai kelihatan. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang ada di lingkungan pelaksanaan kegiatan ini sudah dibenahi semua oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi dan seluruh ya. Ini merupakan satu hal yang merupakan kebanggaan kami. Tapi ini kebanggaan dan tantangan. Artinya kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo, kami harap mari kita bersama-sama berkunjung ke sini sekaligus kita bisa menikmati Penas ini yang 4 tahunan ya, kedua ya, dilaksanakan. Dan mari kita menjaga bersama kelangsungan keamanan kegiatan ini sebagaimana himbauan Pak Kapolda. Terima kasih. Untuk homestay, kami dipercayakan mengelola homestay. Kami sudah siap, kami siapkan 6.000 homestay. Rumah penduduk itu sudah siap semua, tetapi mau digunakan atau tidak tergantung peserta yang datang. Kami fokuskan di Limboto, setelah itu bergeser ke Limboto Barat, ke Telaga Biru, seterusnya sampai dengan Telaga Jaya. Ada 5 kecamatan kami siapkan. Seluruhnya sudah siap, tuan rumah juga siap dengan fasilitas yang dimiliki oleh tuan rumah. Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 25 Juni mendatang di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Selain menjadi ajang silaturahmi petani dan nelayan se-Indonesia, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Dari Gorontalo, Yasriansa Mahmud, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Kita ke informasi selanjutnya dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari menyampaikan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Michael Tungari pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati belum lama ini. Menurutnya, kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahirnya berbagai terobosan baru. Dalam kondisi pemerintahan saat ini, kita diharapkan pada tuntutan efisiensi, optimalisasi sumber daya, maka inovasi menjadi sebuah keharusan. Saya ingin menegaskan bahwa inovasi bukanlah sesuatu yang dilakukan ketika kondisi organisasi berada dalam keadaan normal dan seluruh sumber daya tersedia secara berlimpah. Dalam kondisi seperti itu, setiap orang dapat menjalankan program dan kegiatan sebagaimana biasanya. Justru dalam kondisi keterbatasan, kemampuan seseorang pemimpin akan terlihat. Kemampuan untuk melihat peluang di tengah keterbatasan, menghadirkan terobosan, menemukan cara kerja yang lebih efektif. Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seseorang memimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah bagi seorang pemimpin organisasi dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Jumel Johannes melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ke informasi lainnya dari RRI Talaut. Dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat Talaut dengan harga barang mulai mahal. Menekan inflasi dari dampak sejumlah bahan pokok dan pangan terjadi kenaikan dan naiknya kurs dolar terhadap rupiah, pemerintah kabupaten terus mendorong pertanian daerah untuk lebih digerakkan, khususnya pada program menanam yang sudah dilakukan pemerintah Talaut kepada petani dan masyarakat pada umumnya. Weli Tita, Bupati Kepulauan Talaut, mengakui dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada kehidupan keseharian masyarakat sendiri. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui tol laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang pada umumnya. Pada angkutan tol ini, menurut Bupati, kebutuhan pokok atau yang utama yakni pangan, beras, dan komoditas minyak goreng menjadi suplai utama yang masuk di daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut. Kalau masalah harga di daerah kita ini tergantung dari pusat. Karena pertama kita di daerah sini kendalanya di angkutan pertama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang sudah di 18 lebih. Itu banyak yang pakai pembungkus plastik. Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi ini ya, saya udah berusaha untuk masyarakat tanam rica, macam rica sekarang kan cabai itu naik, bantuan juga dari pemerintah untuk macam minyak goreng sama beras. Ya, sedari kemampuan kita untuk di daerah sini kan untuk menekan juga memang terbatas.
penekanan kita ini tinggal minta bantu dari pusat, Pak. Kalau memang ada kiranya ada penurunan harga di daerah itu, kita cuma bisa berusaha dengan hasil yang ada di Talaut. Artinya ditanam sendiri. Tapi kalau memang mesti melebihi harga pasar yang ada di kayak di Manado di sini harus lebih murah, itu nonsen juga saya kira. Dia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di Talaut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya. Namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah kabupaten di tengah kondisi ekonomi negara terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar tersebut. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Informasi tersebut mengakhiri Lintas Berita Magota edisi Kamis 18 Juni 2026. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.